Video kali ini, kita kembali belajar pada tema 5, subtema 2, muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Perjuangan pahlawan pada masa Kerajaan Islam. Agama Islam di Indonesia berkembang pesat di daerah pesisir. Penyebabnya adalah adanya kerjasama dagang antara pedagang Islam dengan pedagang-pedagang di Indonesia. Makin kuatnya pengaruh Islam di kalangan penduduk mendorong tumbuhnya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Sultan Babullah dari Kerajaan Ternate. Sultan Babullah adalah raja dari Kesultanan Ternate yang memerintah dari tahun 1570 sampai 1583. Ia menjabat sebagai sultan setelah ayahnya yang bernama Sultan Khairun dihukum oleh penjajah Portugis. Peristiwa ini membuat Sultan Babullah marah dan menyerang pasukan Portugis. Sultan Babullah diberi gelar penguasa atas 72 pulau karena melakukan persekutuan dengan daerah di sekitar wilayahnya untuk mengusir penjajah. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate seperti Masjid Ternate, makam Sultan Babullah, dan benteng Kerajaan Ternate. Masjid Ternate merupakan salah satu peninggalan dari Kerajaan Ternate. Dua, Sultan Agung dari Kerajaan Mataram. Sultan Agung adalah Raja Mataram ketiga yang memimpin dari tahun 1613 sampai dengan 1645. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram mencapai puncak kejayaannya. Daerah kekuasaannya meliputi beberapa daerah di Pulau Jawa dengan bandar dagang di kota Jepara, Tegal, Pekalongan, Tuban, dan Gresik. Rakyat Kerajaan Mataram hidup makmur. Sultan Agung sangat tidak suka penjajahan karena merugikan rakyatnya. Oleh sebab itu, Sultan Agung melakukan penyerangan terhadap Belanda sebanyak 2 kali. Peninggalan Kerajaan Mataram yaitu Pasar Legi Kota Gede, makam-makam raja, dan Masjid Kota Gede. Masjid Kota Gede Yogyakarta merupakan salah satu peninggalan Kerajaan Mataram. Sikap pahlawan dan pengaruhnya bagi masyarakat. 1. Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno adalah tokoh nasional yang mengusulkan dasar negara Indonesia yang sekarang kita kenal dengan nama Pancasila. Insinyur Soekarno merupakan salah satu tokoh yang memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Ketika Insinyur Soekarno berpidato, ia bisa menggetarkan hati para pendengarnya. Insinyur Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia. Raden Ajeng Kartini. R.A. Kartini adalah tokoh nasional yang memperjuangkan kesetaraan hak untuk perempuan di Indonesia. Beliau aktif menulis surat-surat kepada teman-temannya. Isi surat tersebut menceritakan rasa ketertarikannya kepada kesetaraan laki-laki dan perempuan di luar negeri. Surat-surat yang ditulis Kartini tersebut dibukukan dengan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. R.A. Kartini juga mendirikan sekolah dengan nama Sekolah Kartini tahun 1912 di Semarang.
Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Raden Ajeng Kartini merupakan pejuang hak-hak kaum perempuan di Indonesia. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli yaitu R.M. Suwardi Suryaningrat. Lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dan meninggal pada tanggal 28 April 1959. Ki Hajar Dewantara menempuh pendidikan di Sekolah Dasar ELS atau Sekolah Dasar Belanda. Kemudian melanjutkan ke Stopia atau Sekolah Dokter Bumi Putra. Sikap kepahlawanan dari Ki Hajar Dewantara yaitu cinta tanah air, rela berkorban, mendahulukan kepentingan bersama. Pengaruhnya bagi masyarakat, berkat beliau, kita bisa bersekolah seperti sekarang. Jika tidak ada Ki Hajar Dewantara, pendidikan di Indonesia tetap terkebelakang dan sulit bersaing dengan negara lain. Penghargaan yang pernah didapat oleh Ki Hajar Dewantara yaitu mendapat gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena kepeduliannya terhadap dunia pendidikan. Berkat jasanya juga, tanggal kelahirannya 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Jasa dan peran. 1. Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan Taman Siswa pada 3 Juli 1922. Kemudian, ajarannya yakni Ing Ngarsa Sung Tulada atau di depan menjadi teladan. Kemudian Ing Madya Mangun Karsa, di tengah membangkitkan semangat, dan Tut Wuri Handayani, dari belakang memberikan dorongan, menjadi dasar pendidikan di Indonesia.